pasti mama papa sekarang udah ketemu nih sama si sultan paling kaya raya di Indonesia itu. Aduh gimana ya, mama sama papa jadi nggak ya kerja sama sama si sultan paling kaya di Indonesia? Aduh, kok mereka belum pulang sih? Hai Lenong. Lenong, kamu udah nungguin kabar dari mama papa ya? Mah, Pak, aku udah nungguin mama papa loh dari tadi. Gimana? Jadi nggak sultan paling kaya se-Indonesia itu kerja sama mama papa? Gimana ya Lenong? Kenapa, Pak? Nggak jadi ya? Jadi dong, mereka mau kerja sama mama dan papa. Iya, mereka mau modalin usaha ini. Ya ampun, keren banget. Mama sama papa kerja sama bisnis sama salah satu sultan paling kaya di Indonesia. Akhirnya, keren banget kan Lenong? Kita sekarang juga punya usaha toko baju besar juga. Iya, kita bakalan semakin sultan lagi. Apalagi si Leo itu kan gampang dibohongin. Gampang dibohongin gimana, Pak? Maksud Papa? Dulu waktu SMA, Papa pernah ngambil uang si Leo itu diem-diem. Terus Papa bilang aja kalau dia nggak sadar udah ngejajanin uang itu di kantin. Dia percaya-percaya aja sama Papa. Padahal kan Papa yang ngambil. Gampang banget sih pas si Leo dibohonginnya. Berarti kita bisa dapat untung lebih banyak diem-diem tanpa dia tahu. Dan kita bakalan cepet tambah kaya. Iya, gampang banget deh pokoknya. Leo itu orangnya gampang percaya sama orang. Mama sama papa keren banget sih. Aku gak sabar untuk punya uang lebih banyak lagi buat aku pamerin di sekolah. Iyalah Lenong, kamu gak akan jadi sultan paling kaya di sekolah aja, tapi kamu bakalan jadi sultan paling kaya di Indonesia. Gak sabar banget deh, Pak. Papi, Mami, udah pulang? Iya, Vanessa, urusan sama teman lama papi kamu udah selesai. Oh iya, katanya papi mau bisnis kan sama teman lama papi itu? Iya, Vanessa, papi cuma mau bantuin teman papi aja. Dia katanya mau buka usaha toko baju, tapi karena uang modalnya nggak cukup, makanya papi bantuin. Kasian dia. Iya, tapi teman lama papi kamu ini pernah jahat sama papi loh, Vanessa. Dia pernah diem-diem ngambil uang papi. Loh, kok jahat gitu sih, Pi? Terus papi mau bantuin dia sekarang? Iya, papi itu kasihan dan niat bantu aja. Mami sama Vanessa tenang aja ya. Papi nggak gampang ditipu atau dibohongin kok. Papi baik sih, Pi. Masih mau bantuin teman papi, padahal dia udah pernah jahat sama papi. Iya, kita itu harus bantu teman kita selagi kita masih bisa bantu. Walaupun teman kita ini pernah jahat sama kita bantu dengan penuh kehati-hatian dan waspada. Orang yang jahat itu nggak selamanya selalu jahat kok. Mungkin dia bisa berubah, kan kita juga nggak tahu. Kita nggak bisa ngecap orang itu jahat. Papi kan nggak tahu dia sekarang kayak gimana. Makanya papi bantu dia karena kasihan dia. Ya ampun papi, mami terharu deh sama kebaikan papi. Nih, anggap aja papi lagi kasih kesempatan ke Burhan supaya kita bisa lihat dia bisa berubah jadi orang yang lebih baik atau enggak. Aku mau lihat dong, Pi, muka teman papi. Ada fotonya enggak? Ada kok. Tadi kita sempat foto bareng sama teman papi dan juga sama istrinya. Oh iya, tadi udah dikirim kok fotonya sama dia. Nih, Vanessa. Oh, ini muka teman papi. Muka teman papi ini kayak mirip sama seseorang deh. Tapi siapa ya? Kamu nggak mungkin pernah ketemu sama dia. Kan kita baru beberapa minggu pindah ke Indonesia. Iya, Pi. Emang aku belum pernah ketemu. Tapi muka teman papi ini tuh kayak mirip aja gitu sama seseorang yang pernah aku lihat. Kayak siapa gitu mirip. Tapi aku nggak tahu siapa ya. Ya aku nggak tahu. Iya, Vanessa. Tapi kamu belum pernah ketemu sama teman papi ini. Iya, Mi. Aku tahu. Aku juga belum pernah ketemu. Tapi mukanya kayak mirip sama orang aja gitu. Kayak nggak asing gitu mukanya bagi aku. Udah, kamu nggak usah mikirin apa-apa. Kamu fokus aja untuk habisin uang jajan kamu per hari 5 miliar itu. Oke, Vanessa? Iya, Pi. Seneng banget deh. Mama, papa sekarang gak cuma bisnis restoran. Tapi sekarang mama dan papa bakalan buka toko baju juga. Udah gitu, kerjasamanya sama sultan kaya raya se-Indonesia lagi. Gue pasti bakalan jadi salah satu sultan paling kaya juga di Indonesia nanti. Lenong. Nasib lo emang beruntung banget sih. Aku pengen deh liburan kenaikan kelas ini sekali-kali teman-teman aku satu kelas aku bawa jalan-jalan ke luar negeri.
Aku pengen banget bagi-bagi kebahagiaan ke teman-teman aku. Vanessa, udah mau berangkat ke sekolah ya? Iya, hati-hati ya bilang sama pilot, nggak usah ngebut-ngebut bawa pesawatnya. Iya, Mi. Pi. Oh ya, Mi. Pi, boleh nggak aku minta uang jajan tambahan 1 miliar aja? Ya boleh lah sayang. Malah Mami seneng banget kamu minta kayak gini. Ya ampun, tumben banget. Iya, Papi juga seneng banget loh dengernya. Iya nih, Pi. Jadi kan beberapa hari lagi itu udah liburan kenaikan kelas. Nah, aku tuh pengen banget ngajak teman-teman aku jalan-jalan ke luar negeri bareng sama aku. Wah, ide bagus itu Vanessa sayang. Sekalian kamu juga bantuin Papi untuk ngehabisin keuangan keluarga kita ini yang semakin banyak. Iya, Mi, iya. Aku tuh pengen banget kalau misalnya teman-teman aku itu bisa ngerasain kebahagiaan yang aku rasain. Apalagi kan mungkin aja teman-teman aku ada yang belum pernah keluar negeri. Nah, mereka jadi bisa jalan-jalan deh. Udah gitu kan aku juga jadi ada temennya, jadi rame. Iya benar Vanessa, kamu itu memang anak yang baik. Ya udah, nanti biar Mami sama Papi yang ngurus semuanya. Kalau misalnya udah selesai, Mami sama Papi tinggal kasih tahu kamu dan kamu tinggal umumin ke teman-teman kamu di sekolah. Oke nih, yaudah ya Mi, Pi, aku berangkat ke sekolah duluan. Dah Mami Papi. Pokoknya gue harus kasih sesuatu yang mahal buat teman-teman di sekolah supaya gue tetap jadi sultan nomor 1 di sekolah. Gue harus minta mama dan papa untuk traktir teman-teman jalan-jalan keluar kota dan gue yang tanggung semua biayanya. Lenong, kok kamu belum jalan? Pak supir udah nungguin tuh. Iya, mama papa juga mau ada kerjaan. Mah, pah, bentar lagi kan liburan kenaikan kelas. Aku mau traktir teman-teman aku ya keluar kota, ke Bali. Apa? Traktir teman-teman kamu ke Bali? Itu kan butuh biaya yang gede banget, Lenong. Ya ampun, 100 juta juga cukup kok, nggak gede-gede banget. Ya udah, papa ada kok. Kemarin emas palsu papa juga banyak yang beli dengan harga yang tinggi. Jadi ya udah kamu tenang aja ya. Makasih ya, Pak. Papa itu emang the best, baik banget. Ya udah, kamu ke sekolah aja ya sekarang. Papa yang bakal siapin semuanya. Jadi, kamu tinggal umumin aja ke teman-teman kamu hari ini, oke? Oke, Pak. Bye. Pak, kok Papa turutin gitu aja sih? Kita kan juga lagi harus bayar cicilan mobil juga. Aduh, ada kok, Ma. Udah Mama tenang aja. Itu biar Papa aja yang ngurusin semuanya. Udah Mama diem aja ya. Ya udah ya, Pak. Halo, Pi. Kenapa? Vanessa, pesawat pribadi udah Papi siapin 5 ya untuk nanti kamu sama teman-teman kamu ke luar negeri. Abis itu hotel juga udah Papi pesen ya di Singapura. Ya ampun, cepet banget sih Papi siapinnya. Baru aja aku minta tadi. Makasih banyak ya, Pi. Iya, sama-sama Vanessa sayang. Papi juga udah siapin tempat-tempat makan mewah untuk kamu dan teman-teman kamu di sana. Wah, makasih banyak ya, Pi. Kalau gitu, aku udah bisa umumin ke teman-teman kan, Pi? Tentu saja udah bisa dong. Ya udah, nanti kalau misalnya kamu butuh apa-apa lagi, kamu bisa telepon Papi atau Mami ya. Bye Vanessa. Oke, bye Papi. Yaudah, sampai sekolah, aku langsung umumin ke teman-teman. Yes, papa dan mama udah ngebolehin untuk aku ngajak teman-teman aku ke Bali dan aku bakalan traktir. Mereka semua pasti bakalan kaget karena aku bisa sekaya raya ini buat traktir mereka ke Bali. Vanessa si Sultan KW itu gak bakalan bisa berkata-kata satu kata pun. Pasti dia cuma bisa diem. Hai, pagi Lenong Sultan. Pagi Jani. Oh ya, hari ini aku punya pengumuman penting ya buat anak-anak satu kelas. Pengumuman apa Lenong? Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi Vanessa. Nah, pas banget tuh Sultan KW udah datang. Dia dengerin semuanya. Nah, teman-teman semuanya, pas banget nih kalian semua udah datang. Termaksud Vanessa si Sultan KW dadakan juga udah datang. Aku punya pengumuman penting buat kalian semuanya. Hah? Pengumuman apa tuh si Lenong? Pas banget aku juga mau kasih pengumuman ke teman-teman hari ini. Rasain lo Vanessa. Gue yang bakalan dipuji-puji Sultan kayak raya sesungguhnya sama temen-temen. Karena mereka mana pernah diajak jalan-jalan di traktir kayak gini. Kali ini lo gak akan bisa kalahin gue. Wah, gak nyangka deh ini kamar aku di rumahnya Pak Mail. Untuk sementara waktu, aku tinggal di rumah Pak Mail. Aku seneng banget deh bisa nyobain suasana baru.
Non Vanessa, ini kamar Non Vanessa selama tinggal di sini ya. Maaf seadanya. Iya Non, emangnya Non Vanessa nggak apa-apa tinggal di rumah seperti ini. Saya dan Pak Mail nggak enak sama Non. Nggak apa-apa, Pak. Kan saya udah bilang kalau saya itu seneng banget. Malah ini juga saya loh yang minta. Iya Non Vanessa, kalau ada apa-apa, butuh bantuan apa-apa, Non Vanessa bilang aja sama Ibu atau Pak Mail ya. Iya, udah pasti, Bu. Oh iya, Bu. Remote AC-nya di sebelah mana ya? Saya mau nyalain AC. Mohon maaf Non, di sini nggak ada AC, adanya kipas angin. Kipas angin. Kipas angin itu apa, Bu Juleha? Hah? Non Vanessa nggak tahu kipas. Jadi kipas angin itu punya baling-baling gitu loh Non. Nanti baling-balingnya bakalan muter dan ngeluarin angin. Tapi ya nggak sedingin AC toh Non. Oh gitu. Ya udah, saya nyalain ya nanti. Oke Non Vanessa. Nah, kalau kamar mandinya di mana ya? Mari saya antar Non. Oke, Bu Juleha. Nah ini kamar mandinya ada di sini ya Non. Oke, Bu. Ini kan saya mau mandi. Showernya di sebelah mana ya? Mohon maaf lagi Non Vanessa, di rumah ini itu pakai gayung. Gayung. Gayung itu apa ya, Pak? Bu? Non Vanessa nggak tahu gayung. Enggak, Pak. Gayung itu kayak gini Non Vanessa. Cara pakainya gimana, Bu, buat mandi? Non Vanessa ambil airnya pakai gayung ini untuk nyiram, untuk mandi. Oh, gitu. Oke. Saya paham. Makasih banyak ya, Pak Mail, Bu Juleha. Oke Non Vanessa, kalau ada apa-apa bisa panggil saya atau Pak Mail ya. Oke, Bu. Ih, seneng banget deh. Aku jadi tahu kipas angin sama gayung. Mana lucu banget lagi mandi pakai gayung. Coba jadi rumah kamar mandinya juga mandinya pakai gayung. Pasti lebih asik kayak gini. Ih, aku tuh masih beneran gak percaya, tahu gak sih? Kalau rumah itu beneran rumahnya si Vanessa. Tapi dia beneran ke rumah itu sama bapaknya loh Leno. Kamu gak percaya kenapa sih? Aku itu belum percaya sampai aku beneran masuk ke dalam rumah itu. Jadi kamu pengen masuk ke rumah dia? Iya, Jani. Besok kita harus masuk ke dalam rumahnya si Vanessa ya. Ya tapi gimana caranya Lenong kita masuk ke rumah dia? Besok aku bakalan minta dia untuk ngerjain tugas kelompok di rumah dia. Kalau dia nggak ngasih kita masuk gimana? Iya, berarti tandanya itu bukan rumah dia lah. Oh iya, bener-bener boleh. Bagus rencana kamu. Terus, tujuan aku buat masuk ke dalam rumah dia itu adalah aku bakalan ngeliat foto keluarga dia di rumah itu dan aku mau minta foto dia waktu kecil yang disimpan di dalam rumah itu. Nah, iya tuh bener. Kalau nggak ada, berarti dia bukan pemilik rumah itu. Nah, itu kamu tahu. Ya ampun Lenong, kamu pinter banget sih. Iya kan? Pak Mail, ayo tolong anterin aku ke sekolah ya, Pak. Oke, baik Non. Selamat pagi Non Vanessa. Pesawat sudah siap ya untuk mengantar Non Vanessa ke sekolah. Loh, kok bisa pesawat ke sini? Parkir di mana, Bodyguard? Itu Non di lapangan sebelah rumahnya Pak Mail. Nyonya sudah membeli tanah itu khusus untuk parkir pesawatnya Non Vanessa. Aduh, Mama. Aduh, Bodyguard, aku maunya ke sekolah itu diantar sama Pak Mail. Soalnya repot kalau misalkan nanti aku naik pesawat, terus aku harus dijemput lagi sama Pak Mail di lapangan parkir pesawat buat OTW ke sekolah. Males repot, aku mau diantar Pak Mail aja naik bajai, oke? Oke, baik Non Vanessa, saya sampaikan ke Nyonya ya nanti. Ya udah, aku OTW ke sekolah dulu ya. Bye. Oke, baik Non, saya ikutin Non Vanessa seperti biasa ya dari jauh nanti. Hai Birti, selamat pagi. Hai Vanessa, pagi. Vanessa, kita kan sekelompok buat tugas bahasa Indonesia. Kita kerjainnya di rumah kamu ya. Tuh kan bener dugaan aku. Aku udah tahu pasti dia tuh bakalan mau ke rumah aku. Untung aja aku untuk sementara waktu udah pindah ke rumahnya Pak Mail. Dengar gak sih orang ngomong? Malah diem aja lagi. Kenapa harus di rumah aku? Bukannya kamu gak suka sama aku? Ya gak apa-apa. Emangnya gak boleh ya? Orang kaya raya kayak aku kali-kali ke rumah anak tukang bajai. Ya udah, boleh kok. Tapi aku nggak bisa siapin makanan apa-apa ya, maaf. Nggak perlu. Kita cuma mau kerja kelompok di rumah kamu aja. Iya ya udah oke, ke rumah aku aja. Aduh, Lenong. Ketahuan banget sih kamu itu mau buktiin itu beneran rumah aku atau bukan. Sepenting itu ya status sosial aku bagi kamu. Kamu tuh bener-bener yang ngeliat orang dari materinya atau hartanya.
Gue bakalan buktiin sendiri rumah itu beneran rumah dia atau bukan. Gue bakalan minta foto dia waktu kecil yang ada di rumah itu atau foto keluarga dia. Kalau nggak ada, berarti fix itu bukan rumah dia. Dan dia selama ini nutupin sesuatu dari gue.